Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar kalau bangun setiap sepertiga malam akan mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Tonton video ini agar tidak sesat. Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut ini keutamaan bangun pagi di dalam Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, membuka pintu-pintu rizki. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rizki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Yang ketiga, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhan. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Rasulullah SAW bersabda, "Yang menjelang pagi hari dua malaikat turun, yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah dan tambahkan bagi orang yang menginfakkan hartanya hari ini.' Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakanlah kerusakan bagi harta yang ditahannya hari ini.'" Yang keempat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari ia tidak berniat untuk menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji yang mabrur." Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Dan jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Maka di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Yang keenam, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606, di Tirmizi 1212. Yang ketujuh, dimudahkan memasuki surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 574, Muslim nomor 635. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim nomor 630. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya." Maksud dari dalil tersebut adalah orang yang malas bangun pagi.
maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur. Sesuai bisikan setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seseorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaknya kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman bagi kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi